semangat ya. Untuk materi terakhir kita sekarang tentang keseimbangan benda tegar ya. Setelah materi ini mungkin nanti di pertemuan berikutnya itu Pak SKL atau Pak AGS ya. Kita perhatikan di sini keseimbangan benda tegar. Suatu benda itu dikatakan seimbang jika mengalami jika A sama dengan 0 atau percepatannya sama dengan 0 ya. Jadi sini untuk keadaan seimbang dibagi dua. Untuk di keadaan benda yang diam itu berarti kecepatannya sama dengan 0 dan omeganya sama dengan 0 ya. Kalau dia dalam keadaan bergerak itu berarti kecepatannya tetap ya. Artinya percepatan linearnya sama dengan 0 dan percepatan sudutnya juga sama dengan 0 ya. Sekarang kita perhatikan di sini keseimbangan untuk partikel ya. Partikel berada dalam keadaan setimbang jika sigma F luar itu sama dengan 0 ya. Artinya di sini sigma X sama dengan 0 dibagi menjadi 3. Proyeksi terhadap X berarti dia sama dengan 0. Sigma terhadap FY juga sama dengan 0. Sigma FZ juga sama dengan 0. Atau ini itu sama artinya dengan bunyi hukum 1 Newton ya. Hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Ya. Melalui aturan sinus di sini ada ya yang menyatakan bahwa F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma. Artinya di sini besar sudut oleh F1 ya ini ya. F1 per sin sudutnya itu sudut di depan gayanya diambil, terus F2-nya juga sudutnya itu yang di depannya itu beta gitu. Selanjutnya untuk F3 terhadap gamma. Kita perhatikan contohnya itu halaman 32 evaluasi 1.2 ya. Ini perhatikan gambar di samping. Jika sistem dalam keadaan seimbang dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar tegangan tali T. Jadi ini yang ditanya. Di gambar ini sudah diproyeksikan karena T1 di sini dalam keadaan miring, berarti kita harus proyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ini hasil proyeksiannya. Dan ingat ya, pembelajaran kita di kelas 10 tentang vektor. Jadi setelah diproyeksikan di sini, hasilnya T1Y sama dengan T1 sin 45 derajat. T1X itu sama dengan T1 cos 45 derajat. Dan di sini benda bermassa 80 kg itu mengalami gaya berat ya. Gaya berat di sini arahnya ke pusat bumi atau ini tadi W. Ya, selanjutnya kita perhatikan di sini untuk hukum 1 Newton ya, untuk keseimbangannya tadi hukum 1 Newton sigma Fx sama dengan 0. Dari gambar ini tadi kita perhatikan yang mana saja yang berhubungan terhadap gaya mana saja terhadap sumbu X. Jadi di sini ada T, ada T1 aksen. T1X di sini arahnya ke kanan, sedangkan T di sini arahnya ke kiri ya. Ini dia arahnya. Seperti ini gambarnya. Maka di sini yang ke kanan positif T1X, yang ke kiri itu negatif T sama dengan 0. Maka di sini T1X itu adalah T1 cos 45 kurang T sama dengan 0. Atau cos 45 itu adalah setengah akar 2. Ini sebagai persamaan 1. Sekarang kita perhatikan ke sumbu Y. Terhadap sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Searahan sumbu Y ada 2 ya. Ada T1Y, ada W. T1Y yang ke atas itu kita buat positif, W ke bawah arahnya kita buat negatif. Maka di sini T1Y tadi T1 sin 45 dikurang W-nya itu 80 kali 10 atau sama dengan 800 Newton sama dengan 0. Maka di sini dapat persamaan 2. Setelah itu kita ambil sistem eliminasi ya. Kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Ini tadi persamaan 1, yang di bawah ini persamaan 2. Kita kurangkan, setelah kita kurangkan ini dapat T1 setengah akar 2 dikurang T1 setengah akar 2, ini bisa habis ya. Maka tinggal di sini min T ditambah min T ditambah dengan 800 itu
T ya. Min T tambah 800 sama dengan 0, atau di sini dapat T sama dengan 800 Newton. Ya, ini hasil T. Kita bandingkan dengan aturan sinus. Di aturan sinus di sini T tadi sudut di depannya itu adalah 135. Dari mana? T1x terhadap W itu 90 derajat, dan ini sisanya adalah 45 derajat. 45 tambah 90 itu adalah 135, sama dengan W di sini sudut di depannya juga sama dengan 135 derajat. Jadi di sini T sama dengan, kita kali silang, T sama dengan W dikali sin 135 per sin 135. Ini hasilnya adalah 1 ya, kita coret 1. Maka sini T sama dengan W sama dengan W tadi nilainya 800 Newton ya. Berarti sama dengan, bisa kita ambil dengan hukum 1 Newton cara pengerjaannya, bisa juga dengan aturan sinus. Aturan sinus ini berarti dia lebih singkat ya. Sekarang yang kedua, kita perhatikan sini keseimbangan benda tegak ya. Ini untuk benda tegak. Jadi di sini syaratnya benda tegak itu seimbang jika keadaan statis sigma F sama dengan 0. Statis artinya diam ya. Terus keadaan dinamis saat dia bergerak itu berarti translasi dan rotasi, dua keadaan. Berarti di sini translasinya V itu konstan, rotasinya omega sama dengan konstan ya. Bisa ditaruhkan di sini sigma F sama dengan 0, atau sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Maka untuk keadaan rotasinya tadi sigma tau sama dengan 0. Itu baru dikatakan dia keadaan seimbang ya. Ya, kita perhatikan penyelesaiannya ya. Ini tadi gambar tangganya sudah Ibu kasih arah gayanya. Ini perhatikan. Jadi di sini ada gaya normal tangga, ini N1, di sini juga ada gaya normalnya N2. Terus tadi ada gaya gesekan katanya, gaya gesekan itu berarti dia arahnya ke kiri ya. Terus di sini tadi dinyatakan bahwa dindingnya itu 4 meter, terus di bawahnya 3 meter, berarti kita ambil dengan aturan Pythagoras. Di sini berarti panjang tangganya ini yang di samping itu adalah AC sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat, atau AC itu sama dengan 3 meter. Di sini ada dia sudut theta, berarti sudut theta itu adalah sin theta sama dengan depan per miring. Depannya itu adalah 3, miringnya panjang tangga tadi berarti 5 ya. Ini sudah dapat. Kita perhatikan sekarang besar gaya terhadap sumbu X. Berarti di sini terhadap sumbu X di sini ada 2 buah gaya, ada N1 arahnya ke kanan, ada gaya gesek arahnya ke kiri. Maka di sini N1 kurang F sama dengan 0, atau N1 sama dengan F ya, gaya gesek. Ini dia persamaan satunya. Sekarang kita perhatikan terhadap sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti di sini searahan sumbu Y ada 3 buah gaya, ada N2, W1, W2. W1 itu gaya berat oleh tangga, W2 gaya berat oleh manusia ya. Maka di sini yang ke atas kita buat positif, yang ke bawah itu negatif. Berarti N2 kurang W1 kurang W2 sama dengan 0. Masukkan nilainya, N2 kurang 300 dikurang 700 sama dengan 0, atau N2 sama dengan 1000 Newton. Ini sebagai persamaan 2. Sekarang kita perhatikan dia untuk rotasi ya. Resultan momen gaya anggap di titik A. Sini dia pusat rotasinya. Maka di sini yang berpengaruh terhadap gaya yang berpengaruh terhadap perputarannya itu karena N2 tidak sebagai titik acuan, berarti dia 0 tau-nya. Berarti ada W1, W2 dan N1 ya. Kita perhatikan di sini
W1 ini terhadap sumbu X, W2 juga terhadap sumbu X ya. Ini dia. Dan kita perhatikan juga kalau sudah kita proyeksikan terhadap sumbu X, berarti ini arahnya ke kiri. Ini ya, ini arah WX-nya. Maka saat berputar, W1X ini memutar berlawanan arah jarum jam ya. W2X juga berlawanan arah jarum jam. Sedangkan M1 searahan dengan jarum jam. Kemarin pertemuan pertama sudah kita kesepakati kalau dia searah jarum jam itu positif, yang berlawanan arah jarum jam itu negatif. Maka di sini min tau oleh W1 dikurang tau W2 ditambah tau N1 sama dengan 0 ya. Jadi tau W1X itu sama dengan R1 kali W1 kali sin theta. Di sini R1-nya itu adalah 5/2 karena tangga itu kita anggap tadi dia 5 meter, berarti titik beratnya itu di tengahnya kan gitu. Berarti W1 itu berada di tengah. Maka kalau tengahnya itu adalah 5/2. Sedangkan W2X kalau oleh W2X itu R2 kali W2 kali sin theta dengan R2-nya di situ adalah 3 meter karena katanya memang dia itu berjalan sampai di 3 meter. Dan di sini tau oleh N1 sama dengan R1 kali N1 di mana R di sini adalah sama dengan jarak A ke C. Jarak dari B ke C ya, bukan A ke C, dari B ke C. Karena ini bisa kita proyeksikan di sini, ya jadi nilainya sama dengan maka 4 meter. Maka di sini bisa kita selesaikan min 5/2 kali 300 kali 3/5 sama dikurang 3 kali 700 dikali 3/5 ditambah 4 kali N1 sama dengan 0 ya. Ini kita coret 5-nya. Maka di sini hasilnya 300 dikali 3/2 dikurang ini dikalikan hasilnya 1260 ditambah 4N1 sama dengan 0 ya. Maka di sini bisa kita hasilkan 4N1 sama dengan pindah ruas ke kanan jadi 1710 atau N2-nya sama dengan N1-nya sama dengan 427,5 Newton. Maka gaya geseknya di sini saat bergesekan di sini maka yang berpengaruh itu adalah N2 ya. Jadi di sini gaya gesek sama dengan mu dikali N2 ya. Dari persamaan satu tadi bahwa F itu sama dengan N1 maka sama dengan 427,5 Newton. Jadi mu sama dengan 427,5 dibagi dengan 1000 ya. Dibagi 1000 karena tadi N2-nya sama dengan 1000 Newton, maka hasilnya 0,427 atau kita bulatkan ini jadi mu sama dengan 0,43. Ngerti ya? Ya, materi terakhir kita pertemuan ini adalah tentang titik berat dan titik pusat massa. Semangat ya. Perhatikan di sini. Untuk titik berat itu artinya adalah titik tangkap dari gaya berat dengan koordinat x0 dan y0. Mana x0 itu adalah sigma Wn dikali xn per Wn. Ini benda beratnya. Dan y0 itu adalah sigma Wn dikali yn per Wn ya. Dengan W itu adalah gaya berat dari benda, satunya adalah Newton. Sekarang kita perhatikan untuk titik pusat massa. Titik pusat massa itu adalah bisa dinyatakan terhadap koordinat x0 dan y0 sama seperti gaya berat tadi, di mana gaya berat tadi itu W sama dengan M kali G. Maka kita ganti W tadi menjadi M kali G. Maka x0 sama dengan sigma mn dikali G dikali xn per sigma mn dikali G. Berarti di sini karena di atas ada G, di bawah juga ada G, tidak berubah nilainya, ini boleh kita coret ya. Maka di sini tinggal persamaannya M1 X1 ditambah M2 X2 ditambah M3 X3 per M1 tambah M2 tambah M3 sama dengan Y juga. Y0 sama dengan sigma
G dikali YN per sigma MN dikali G. Ini juga boleh kita coret kecepatan gravitasi ya, dengan persamaannya seperti ini. Untuk benda homogen, berarti kalau dia homogen massa jenisnya sama atau rho sama, maka titik beratnya bisa kita nyatakan untuk benda 3 dimensi itu X0 sama dengan, karena massa tadi yang ini, massa itu adalah rho sama dengan rho dikali V, maka di sini X0 sama dengan sigma rho dikali Vn dikali Xn per sigma rho dikali Vn. Berarti di sini tadi rho-nya sama, maka tinggal ini persamaannya. Sama juga untuk Y0 sama dengan sigma rho kali Vn dikali Yn per sigma rho dikali Vn. Rho-nya sama, maka ini persamaannya ya. Untuk dia benda 2 dimensi diganti yang V ini menjadi A, luas ya. Untuk 1 dimensi ganti V itu menjadi L atau panjang. Keterangannya bahwa V itu volume bendanya satuannya meter kubik, A itu luas benda satuannya meter kuadrat, dan L itu panjang benda homogen satuannya meter. Ya, untuk lebih jelasnya tentang titik berat tadi, kalian perhatikan buku paket kalian halaman 28 tabel 1.2 ya, itu dipindahkan catatannya lebih baik ya. Sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Contohnya ini dievaluasi 1.2 nomor 4 ya. Suatu karbon homogen berbentuk huruf F seperti terlihat pada gambar di samping ya, di bawah ini. Tentukan letak titik berat karbon terhadap pusat koordinat. Jadi ini karbonnya kita bagi 3 ya. Ini bidang 1, bidang 2 yang ini, terus ini bidang 3 ya. Sebelumnya di sini kita tentukan dulu A1 karena karbon ini katanya tadi 2 dimensi, kita perhatikan untuk 2 dimensi ya. Di sini A1 berarti di sini dia panjang kali lebar. Maka panjang ke lebar itu panjangnya 2 cm, bukan panjangnya 10 cm, lebarnya 2 cm. Berarti sama dengan 20 cm persegi ya. Dan X1-nya berarti titik tengah terhadap X. Berarti ini tadi dia X-nya 2 cm, titik tengahnya itu di 1 ya, atau 2 dibagi 2. Maka di sini jadi 1 cm. Y1-nya juga setengah dari 10 itu adalah 5 cm. Sekarang untuk benda 2, ini dia karbon keduanya tadi setelah dipotong. A2 sama dengan panjangnya di sini, karena tadi semua dari sisi atas ini 6 cm, berarti dari ini saja adalah 6 dikurang 2, berarti 4 ya. Maka panjangnya 4, lebarnya 2, maka 4 kali 2 sama dengan 8 cm persegi. Dan X2-nya itu adalah, di sini mula-mula sudah menunggu angka 2 ya. Dan sekarang di sini terhadap X-nya tadi di sini adalah 4. Setengah dari 4 itu adalah 2, maka di sini 2 tambah 2 sama dengan 4 cm. Sama Y2-nya juga sama dengan ini. Karena dari atas sampai bawah tadi 10 cm, sedangkan ini sudah dipakai 2 cm, berarti sampai batas sini itu sudah 8 cm ya. Ini 8 cm, maka di sini Y2-nya 8 ditambah dengan yang ke atasnya sini adalah 2, berarti setengah dari 2 itu adalah 1, maka Y2 sama dengan 9 cm. A3 di sini sama, panjangnya 3 cm, lebarnya 2, berarti luasnya 6 cm persegi. Dan di sini X3 menunggu sudah angka 2, dari sini 2 cm ditambah setengah dari 3 itu adalah 1,5, berarti hasilnya 3,5 cm. Dan Y3 di sini, ini kita perhatikan, di sini berarti dia sudah 5 ya. Karena ini 2 ditambah 1 tambah 2 sama dengan 5, 10 kurang 5 sama dengan 5, berarti ini adalah 5 cm. Berarti 5 ditambah dengan ini, dia tingginya tadi 2 cm, 2 dibagi 2 sama dengan 1, berarti 6 cm ya. Jadi ya, X0 sama dengan A1 X1 tambah A2 X2 tambah A3 X3 per A1 tambah A2 tambah A3. Kita masukkan angkanya tadi
Jadi A120 X11 tambah A28 X2-nya 4 tambah 6 kali 3,5 ya, ditambah 20 tambah 8 tambah 6 sama dengan 73,4 per 4 atau 2,15 cm. Sama Y0 sama dengan dari persamaannya kita masukkan angkanya 20 kali 5 tambah 8 kali 9 tambah 6 kali 6 per 20 tambah 8 tambah 6 sama dengan 208 per 34 atau sama dengan 6,12 cm. Atau bisa kita tuliskan di sini X0 Y0 sama dengan 2,15, 6,12 cm ya. Ibu harap kalian sudah mengerti dengan materi kita di bab ini. Kita bertemu di bab berikutnya.